Selanjutnya ada cartilago Hialin. trachealis atau cartilago hialin. Yang ini nih, yang ini semua nih. Selanjutnya itu di tindakan Selanjutnya di struktur trakeanya. Struktur trakeanya ada 3 yang bisa dilihat. Yang pertama cartilago hialin atau cartilago trachealis. Ada musculus trachealis, ada ligamentum interanularis. Nah, baru sapi ini toh, betul aja. Anggap nih ini ini kambingnya mengarah kepalanya begini. Ini paru-parunya dia mengarah kemana? Paru-parunya trakeanya dia begini kah atau dia begini? Gini. Oh begini. Begini. Bukan. Begini. Ini begini. Nah, begini. Trakea itu pasti selalu bagian ventral dari tubuh kita. Di sini hewan pun pasti di sini pasti trakea, kalau di insisi pasti trakea. 100% yakin kah trakea? Atau carikan ke jurnal hewan yang di depannya dia itu esophagus. Terus nggak plus 50 kok kalau ada. Di depannya itu esophagus. Nah, ketika di insisi maka muncul trakea. Oke. Paham itu strukturnya? Lanjut ke prosedur. Tadi sebenarnya. Oke, lanjut ke prosedur. Prosedurnya itu yang pertama. Yang pertama mencukur bulu. Jelas itu mencukur bulu. Setelah mencukur bulu, pemberian paling penting ini golden checkpoint-nya. Menandai cricoid. Cartilago cricoid. Yang mana sih cartilago cricoid? Yang ini, yang hitam, yang bentuk U di peruntutnya kalian. Harus ditandai ini cartilago cricoid. Harus ditandai. Kenapa harus ditandai? Karena tindakannya itu pasti yakin kak tracheostomi itu selalu di bagian caudal cartilago cricoid. Pasti. Itu antara 2 sampai 3 cm tergantung indikasinya. Mau dia dicincin ke 4-5, mau cincin 2 dan 3. Kalau penuntut mau bilang 2 dan 3, karena kasus yang kuambil kubuat ini penuntun dia kasus laringeo obstruksi. Jadi ada obstruksi di bagian laringelnya. Paham? Nah, dia itu pasti 2 cm. Oke, selanjutnya itu setelah checkpoint kalian menginsisi, mulai menginsisi 2 sampai 3 cm. Bebas sih, sesuai kebutuhan. Nah, tidak ada ilmu patennya ini berapa senti. Tidak ada ilmu patennya. Tergantung kalian kebutuhannya berapa senti, tergantung operator mau berapa senti, tergantung dia. Setelah penginsisian apa yang disisi? Kulit. Setelah kulit, subkutan. Setelah subkutan apa? Subkutan ini terdiri dari lemak mie, ada juga lemak situ. Itu lemaknya biasa berwarna kuning-kuning di video betul. Setelah di sini itu warna kuning, itu subkutan. Setelah itu ada otot, tapi sebelum otot ada fascia. Nah, itu fascia dia nih pelapis ototnya. Setelah otot, itu tuh tadi 2 otot, yang oblikus sama sternohyoideus sama stiro. Nah, stiro dulu baru sterno. Oke, paham? Setelah penginsisian maka muncul trakea. Oke, kita di bagian paling penting dari tracheostomi. Sudah pembukaan, maka dilakukan tindakan. Pembukaan selesai, tindakan dilakukan. Nah, tindakannya apa saja? Tindakannya itu kita dimulai, kan trakea begini toh. Trakea itu tidak begini sebenarnya, dia ada antara-antaranya. Nah, antara-antaranya itu namanya ligamen Anularis. Ya, anularis. Nah, itu ligamen internalaris. Di situ penginsisiannya dimulai menginsisi. Paham? Nah, oke, bisa bantu Pierre. Pierre begini kok. Ya, ini. Oke, setelah penginsisian pasti trakeanya. Ini trakea kedua, ini ketiga nah. Kasih andul. Ya, begitu. Ini pasti trakeanya setelah diinsisi, dia insisi itu maksimal 50%. Jangan lebih dari 50%. Karena mengapa? Bisa ada penyempitan di trakea. Nanti bunyi stridor, bunyi wheezing. Nah, nanti itu ada bunyinya karena ada penyempitan. Nah, itu pasti dia begini Ki setelah diinsisi. Nah, setelah diinsisi itu kita lakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemasangan size suture. Size suture itu dimulai. Ini jarum, bukan jarum nah, karena ada aslinya. Ini jarum, ini benangnya. Begini masuk dari, kenapa tidak di bagian 1? Karena cricoid tadi toh kita mulai di antara 1 dan 2. Di antara 1 dan 2 masuk begini, talinya masuk,
benangnya masuk begini. Setelah begini dia diikat simple intruder. Setelah simple intruder hemostat tahan. Selesai. Angkat mie ini tertahan mie karena satu jadi punya aku. Lagi bagian bawah 2 dan 3 di antara 2 dan 3 masuk dari 2 muncul di bagian 3 sama ji simple intruder hemostat selesai. Oke. Nah ini setelah itu tindakan apa lagi namanya ini? Ada itu deh. Ini. Deflasifikasi itu penguakan kayak dikisi luaski. Kena pertanyaan nih, kenapa tidak pakai jari saja? Kenapa harus? Karena kan itu kecil sekali nih jaraknya dan kalau misalnya pakai benang dia lebih steril juga. Nah benar, yang pertama itu steril, yang kedua yang paling penting kecil sekali guys. Kambing, trakeanya jariku saja, nggak cukup Elsa jarimu saja nggak bisa, jariku nggak bisa, jarinya Elsa nggak bisa. Sekecil apapun operatornya nggak ada pasti sekecil kayak kecil banget anak-anak nggak ada operatornya pasti orang dewasa semua nggak bisa guys. Apalagi tindakan tracheostomi itu kalau hewan kesayangan ji, kalau tidak kucing ya anjing yang kesayangan yang puluhan juta harganya nggak mungkin kambing tracheostomi nggak mungkin juga nggak mungkin nggak pernah kalian lihat kalau ada berarti kambing kesayangan sapi kesayangan nggak pernah kalian lihat. Nah setelah itu tarik tadi kan tadi masuk sini kami ini satu tertarik begini ini juga menarik tapi jangan keras nggak boleh keras karena kenapa kartilago gampang patah gampang ruptur nanti ruptur ada stridor ada wasting juga nggak boleh. Oke paham. Nah setelah itu selesai. Oke, kasih. Belum selesai prosedurnya nah. Masih di prosedur awal. Setelah itu memasukkan endotracheal tube. Tracheal tube bukan ya, kalau endo lewat mulut. Tracheal tube lewat di antara cincinnya masuk endotracheal tube. Setelah masuk, nah ini mie yang kan di tengah-tengah kini. Nah, dijahit mie yang musculus sternohyoideus, sternotiroideus yang bagian kranial sama caudal jahit semua mie. Setelah jahit kulitnya juga dijahit. Nah, selanjutnya itu di bukunya kalian pinjam ya. Di sini. Di bukunya kalian kan lihat ini kayak kupu-kupu, ada lubang 2. Nah, masih kayak apa ada 2 referensi ku baca. Ada pakai tali, ada pakai dia langsung jahit benang. Di kulitnya dijahit. Di sini. Nah, itu benangnya masuk ke dalam sini jadi penahan ki begini. Dia sebagai fiksator. Jadi tracheostominya tertahan ki begini. Nah, tapi apa minusnya? Luka. Karena dijahit ki, apalagi sebetul keras ki dia lecet.